Menke pastikan harga BBM subsidi tak naik hingga akhir tahun. Bocah 9 tahun ditemukan tewas di Begawan, Solo. Drone Iran kembali hantam Israel dan basis Amerika Serikat. Sakit hati sering dihina, lansia disiram air keras. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa Harus malam hari baik, ini. karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkait peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Penyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Menteri Keuangan RI Purbayo Sadewo memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario perhitungan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global. Meski harga minyak dunia tengah meningkat akibat perang di Timur Tengah, Menteri Keuangan RI Purbayo Sadewo memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 6 April 2026. Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa ketahanan APBN masih cukup kuat untuk menahan tekanan, termasuk dari kenaikan harga minyak dunia. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario pengelolaan anggaran agar tetap stabil hingga akhir tahun, serta untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak global. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, pengematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita karena masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun selama harga minyak dunia masih terkendali. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pertamina telah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan juga biosolar. Keputusan ini merujuk pada kondisi harga minyak mentah dan juga diharapkan tidak melampaui rata-rata sebesar 97.000 per barel hingga Desember mendatang. Selain itu, pemerintah juga menyoroti kenaikan harga aftur global yang juga berdampak pada industri penerbangan nasional. Bahkan di sejumlah negara seperti Thailand dan juga Filipina, harga aftur tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya.
Tercatat per 1 April 2026 harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta berada di kisaran Rp23.551 per liter. Kenaikan ini berkontribusi besar terhadap biaya operasional maskapai dengan porsi mencapai 40%. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun telah menaikkan fuel surcharge menjadi 38% untuk semua jenis pesawat baik jet maupun propeller. Meski demikian, pemerintah juga memastikan kenaikan harga tiket pesawat domestik akan tetap terkendali di kisaran 9 hingga 13%. Dari Jakarta, Sedewi Dayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah pusat akan segera membangun pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPAS Galuga. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi timbuhan sampah. Pemerintah pusat melalui Danantara telah menunjuk pemenang tender asal Tiongkok, yakni PT Zhejiang Weiming Environment Protection, dalam proyek PSEL di TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Proyek PSEL ini merupakan upaya langkah cepat pemerintah dalam memanfaatkan sampah menjadi energi listrik terbarukan. Saat ini sekitar 500 sampai 600 ton sampah yang berhasil diangkut ke TPAS Galuga. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati telah melaksanakan pendampingan dari pihak Danantara, terus PT WMI yang menggunakan tender PSEL ini untuk mengecek lahan terkait persiapan lahan PSEL yang nanti akan dibangun di daerah Galuga. Ada berapa luas Pak yang nanti akan dijadikan lokasi? Saat ini untuk luasnya masih kita bahas karena ada perubahan-perubahan terkait luasan tanah yang nanti akan digunakan. Dari hasil peninjauan tadi gimana Pak di lapangan? Tadi alhamdulillah kalau hasil peninjauan di lapangan dari pihak PT WMI dan Danantara itu sangat antusias ya terkait lahan tadi. Kebetulan lahan yang tadi kita pilih itu milik Kopassus. Nah Pak, selain tadi ke lahan yang lokasinya nanti akan dijadikan untuk PSL, nah tadi sekarang juga meninjau ke lokasi sumber daya air, nah gimana Ya, Pak? karena memang untuk desain ini membutuhkan debit air yang cukup tinggi, makanya kita tadi sekaligus melihat nanti pasokan air paling dekat berapa jaraknya, berapa jauh ya kan, berapa dekatnya. Terus kedua juga memang biar nanti tidak ada kendala teknis. Di luas lahan 16 hektar nantinya kawasan PSEL akan segera dibangun untuk mengelola sampah menjadi listrik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan percepatan pembangunan pada Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kabupaten Gresik. Menteri Dodi ingin Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 dapat rampung pada Juni 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kabupaten Gresik pada Minggu 5 April 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan infrastruktur pendidikan yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan digunakan mulai ajaran 2026 hingga 2027. Proyek ini adalah bagian dari 5 lokasi di Jawa Timur yang dibangun dengan konsep kawasan pendidikan terpadu. Nantinya sekolah tersebut berkonsep boarding school yang dilengkapi 36 ruang kelas, asrama siswa dan guru, masjid, laboratorium, klinik, dan sarana olahraga. Dengan begitu, Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan proyek secara cepat dan berkualitas untuk menampung siswa dalam jumlah besar melalui pembangunan sekolah yang layak dan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah meninjau lahan aset PT Kereta Api Indonesia yang juga berada di Jalan Mumus, Taman Sari, Jakarta Barat. Lahan akan dibangun 1.000 unit hunian melalui skema dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari PT Astra Internasional. Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwarar Sirait, Kepala Badan BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria, didampingi oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin, meninjau lahan aset PT Kereta Api Indonesia
yang berada di Jalan Kemukus dekat Stasiun Jakarta Kota, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu sore. Peninjauan ini dalam rangka program penyediaan 3 juta hunian rakyat. Dalam penerapannya, pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam pembangunan hunian tersebut. Dalam hal ini PT Astra International telah menyanggupi akan membangun hunian sebanyak 1.000 unit yang masing-masing satu unitnya akan berukuran 35 meter persegi dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Datang ke tempat ini, saya polanya dialog saja. Kita sedang survei, kita siapkan aturan, juga aturan soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara. Ini salah satu contoh kunjungan kerja sesuai arahan Presiden Prabowo. Kita bekerja dengan cepat buat rakyat. Kita datang hari ini dan langsung sudah ada yang menyiapkan lahan. Ya, dalam kunjungan kerja hari ini ada kepastian ada 1.000 rusun yang dibangun oleh Astra, ya, dan itu akan di tanah kereta api. Lokasinya kami akan menunggu daripada Pak Doni dan juga Dirut Kereta Api. Kemudian untuk skema-skema berikutnya, saya juga mau menyampaikan ada aturan soal rumah susun subsidi yang tanahnya bisa punya negara, bisa punya BUMN, bisa punya kementerian, bisa punya Pemda. Kemudian juga yang membangun bisa juga BUMN, bisa juga kementerian, bisa juga dari swasta, pembiayaannya juga bisa dari APBN, bisa dari CSR, dan berbagai macam skema-skema lain. Cukup lumayan bagus. Ya, yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel, nah sehingga kami melihat di sini potensi, dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10-15 tahun ke depan juga growing very fast. Jadi inilah sebenarnya hunian masa depannya Indonesia sebenarnya. Kita melihat, meninjau kesiapan lahan yang akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah tadi, MBR dan MBT, dan insya Allah mudah-mudahan segera akan kita tentukan. Dan ini juga bagian daripada program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia. Dan ini baru sebagian, tentu berikutnya akan terus lagi. Ya, insya Allah besok Pak Menteri Rumah juga akan ke Bandung, Pak, ya, untuk melihat lagi beberapa lokasi. Dan kami juga menyiapkan di beberapa kota, terutama sekali tentu kita prioritaskan di kota-kota yang kepadatannya tinggi. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa BUMN tentu ingin sekali memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat Indonesia. Tentunya dengan kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman, ini menunjukkan bahwa sinergi antar kementerian ini untuk program pemerintah bisa kita wujudkan semakin cepat dan semakin baik. Di samping itu, pihak Danantara bersama PT KAI sedang mengkaji potensi lokasi yang akan dipergunakan untuk pembangunan hunian, sekaligus juga memastikan keputusan mengenai lokasi akan diambil dalam waktu secepatnya. Hal ini telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah sempat terputus akibat kerusakan akses penghubung antar wilayah di Simalungun, kini kembali normal. Jembatan modular yang dibangun TNI telah selesai dan dapat dilalui warga. Pembangunan jembatan modular di Nagori Dolok Maraja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah rampung dan kini sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan sepanjang 21 meter menjadi akses penting yang menghubungkan Desa Huta 3 Bahsulung dengan Desa Sijambe, serta memperlancar mobilitas warga. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, kegiatan ekonomi, hingga akses anak-anak menuju sekolah. Pembangunan dilakukan oleh prajurit TNI bersama masyarakat secara gotong royong, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Dengan rampungnya jembatan ini, aktivitas warga kini kembali berjalan normal, dan distribusi kebutuhan pun kembali lancar. Sebagai bentuk rasa syukur, warga setempat menggelar acara potong tumpeng yang dihadiri oleh masyarakat dan prajurit TNI. Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan jembatan yang telah membantu memulihkan akses dan juga kehidupan.
Ini Pak. Pak pengeluh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Panguluh Nagori Dolok Maraja mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas tercapainya pembangunan jembatan balai di Nagori Dolok Maraja. Kami doakan Bapak Presiden semoga sehat selalu, sukses dalam menjalankan program di negara Republik Indonesia ini. Selamat! Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, banjir yang juga melanda Jakarta beberapa hari terakhir ini membuat pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan lumpur di sepanjang aliran Kali Pesanggerahan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pembersihan saluran air dan tengah membangun waduk di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan melibatkan TNI Polri dan pemadam kebakaran, pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan di aliran Kali Pesanggerahan. Pengerukan difokuskan untuk mengurangi volume sedimen lumpur sedalam 1 meter dengan panjang 1,4 km di aliran Kali Pesanggerahan. Untuk mempermudah 5 alat berat dikerahkan. Selain aliran kali, saluran air di sekitar wilayah Danau Cakapalio dan juga sepanjang jalan Kali Inspeksi Pesanggerahan juga menjadi target bersih-bersih sampah pada hari ini. Bantaran kali sedimen sudah tinggi, sudah menjadi daratan. Tentunya air menggerus ke sebelah kanan, sisi kanan, yang mengakibatkan bisa merusak tanggul. Makanya pada hari kita lakukan selama waktu sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun kurang lebih 36.174 kubik lumpur yang akan diangkat. Kepanjangannya 1 kilo 444 meter. Mudah-mudahan dengan kerja bakti ini akan mengurangi genangan di wilayah bantaran Kali Pesanggerahan. Sebagai langkah antisipasi banjir, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga tengah membuat sumur resapan air di sejumlah titik dan waduk di atas lahan seluas 2,8 hektar milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Bintaro. Insya Allah kita akan buatkan waduk ya. Nah, itu akan mengurangi banyak lah terkait dengan genangan yang ada di Swadharma atau Kali Keuangan lah. Kalau itu sudah kita aplikasikan, udah jadi insya Allah lah daerah Swadharma, Keuangan insya Allah bisa terbantu dengan adanya pembuatan waduk yang ada di Waduk dan sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, terutama di wilayah Pesanggerahan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan groundbreaking revitalisasi 2 pasar, yakni Pasar Gardu Asem Jakarta Pusat serta Pasar Keramat Jaya di Jakarta Utara. Revitalisasi kedua pasar ini diproyeksi selesai pada tahun 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan revitalisasi ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional di Jakarta, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dari pedagang dan juga pembeli. Pembangunan revitalisasi kedua pasar ini menggunakan anggaran dana penyertaan modal daerah atau PMD. Untuk Pasar Keramat Jaya mendapatkan PMD tahun 2016 senilai 10,2 miliar rupiah. Sedangkan Pasar Gardu Asem menggunakan PMD tahun 2017 sebesar 10,6 miliar rupiah. Finalisasi revitalisasi kedua pasar tersebut diproyeksi rampung pada tahun depan, dengan mekanisme Pasar Gardu Asem selesai akhir Maret mendatang, sementara Pasar Keramat Jaya pada akhir Januari tahun depan. Pramono menjelaskan kehadiran pasar di Jakarta mengambil peran krusial, terlebih mengenai perputaran ekonomi berdampak. Hal ini disampaikan Pramono usai meresmikan groundbreaking pasar di Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sementara itu, selama proses revitalisasi berlangsung, para pedagang di Pasar Gardu Asem akan direlokasi ke Pasar Nangka Bungkur. Sedangkan bagi pasar di Keramat Jaya belum memiliki pedagang. Dua pasar ini, Pasar Gardu Asem luasnya 1.735 untuk 79 pedagang, 208 pedagang. Sedangkan untuk di Keramat Jaya, karena ini tempat baru, nanti tergantung perkembangan yang ada. Tapi saya sudah meminta kepada Bapak Dirut, mudah-mudahan semua pasar ini bisa betul-betul menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan masyarakat bisa menikmati itu. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Fadlan, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, semangat dan juga konsistensi ditunjukkan Budi Setiawan, penyandang disabilitas yang menjadi petugas kebersihan di dapur MBG di Karanganyar pada Sabtu 4 April 2026. Program MBG tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan lingkungan kerja yang inklusif dan memberi harapan baru bagi masyarakat. Sejak pagi hari, Budi Setiawan telah lebih dulu datang ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Status sebagai penyandang disabilitas tidak menghalanginya untuk bekerja. Meski mengalami gangguan pada kaki yang membuatnya tidak bisa berjalan normal, Budi tetap menjalankan tugasnya sebagai petugas kebersihan dengan penuh tanggung jawab. Baginya, bekerja sebagai petugas kebersihan bukan sekedar rutinitas. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Konsistensi adalah kunci agar kebersihan tetap terjaga. Dari sapu yang ia genggam setiap pagi, ada cerita tentang harapan, penerimaan, dan kesempatan kedua. Hal-hal sederhana yang kini terasa begitu berarti bagi Budi. Sempat jatuh dari sepeda sama kakak saya. Terus habis itu ya seperti operasi udah. Terus masa-masa pemulihan udah sembuh itu, terus di sini ada lowongan pekerjaan, saya mengelamar di sini. Alhamdulillahnya diterima di sini sebagai petugas kebersihan. Alhamdulillahnya senang sekali bisa bekerja dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Lingkungannya menerima kondisi jenazah? Menerima juga, Pak. Yang pertamanya ditabung, terus yang kedua bisa membantu keluarga di rumah, yang mudah-mudahan bisa berlanjut terus, Pak. Kenapa Mas kok ingin MBG tetap berlanjut? Dan supaya bisa bekerja dan masyarakat sekitarnya biar bisa bekerja di sini lagi. Buat Pak Prabowo, terima kasih atas adanya dapur MBG ini sehingga saya bisa dapat bekerja di sini dan masyarakat sekitarnya dapat merasakannya juga. Di dapur makan bergizi gratis ini tersimpan cerita tentang harapan dan kesempatan kedua. Budi merasa dirinya diterima bukan karena rasa iba, melainkan karena kemampuannya dalam bekerja. Lingkungan kerja yang inklusif membuatnya merasa nyaman. Ia merasa dihargai dan diperlakukan setara dengan pekerja lain. Penghasilan yang ia terima pun dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Sebagian ia sisihkan untuk tabungan, sebagian lagi diberikan untuk membantu keluarga di rumah. Bagi Budi, keberadaan program MBG bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang kesempatan hidup yang lebih baik, terutama bagi difabel sepertinya dan juga masyarakat sekitar yang selama ini kesulitan mencari kerja. Karena itu ia berharap program tersebut tidak berhenti. Ada banyak harapan yang bergantung di dalamnya, termasuk harapannya sendiri. Selama bekerja, Budi mengaku tidak mengalami kendala. Ia menjalani hari-harinya dengan semangat yang sederhana, bekerja dengan baik, dan menjaga apa yang sudah ia dapatkan. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas program yang telah membuka jalan baginya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa juga mengajak SPPG bersama pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis di daerah. Hovifah menegaskan bahwa keterlibatan aktif kepala daerah melalui pemantauan langsung ke titik pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program. Sekarang ada MBG, saya sangat semangat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bersama pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis dengan memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Hovifah saat menghadiri kegiatan Jalan Sehat Formasi MBG 2026 di halaman SPPG Al-Anwar Group, Bangkalan, pada Sabtu 4 April 2026. Hovifah menegaskan bahwa keterlibatan aktif kepala daerah melalui pemantauan langsung ke titik-titik pelaksanaan MBG, baik di sekolah maupun pondok pesantren, menjadi kunci keberhasilan program ini. Karena itu, kepala daerah diimbau untuk menjaga mutu layanan dan ketepatan sasaran penerima. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang telah berjalan lebih dari 1 tahun perlu dilakukan penguatan dan disempurnakan. Praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi di daerah lain,
Sementara kendala yang masih muncul harus segera diperbaiki secara bersama-sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Andre Rosiade gelar turnamen padel 2026 dalam rangka mengajak masyarakat rajin berolahraga. Andre juga menyebut olahraga padel termasuk olahraga yang cocok untuk aktivitas keluarga. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel 2026 di Kron Padel Kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Andre menyebut tujuan diadakannya turnamen ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berolahraga padel, karena menjadi olahraga yang cocok sebagai tempat berkumpul dengan keluarga maupun sahabat. Andre menjelaskan turnamen padel ini merupakan turnamen pertama yang digelar. Pendaftaran untuk turnamen ini dapat diikuti secara gratis bagi peserta atau keluarga. Pada turnamen ini diikuti beberapa kategori, seperti upper beginner dan beginner, serta di dalamnya ada 3 kategori, yaitu men's, women, dan mix. Ini agenda kita akan, ini turnamen yang kita adakan yang pertama ya. Sekarang di bulan April ini insya Allah turnamen ini kita laksanakan secara gratis, di mana seluruh peserta mendaftar secara gratis, lalu mendapatkan sarapan pagi gratis dan juga makan siang gratis dengan hadiah yang sangat menarik. Turnamen padel ini juga akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, dengan penambahan kategori bronze dan juga U12 dengan pendaftaran gratis. Dari Kota Tangerang, Banten, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir melanda 2 kecamatan di wilayah Cianjur. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana banjir melanda 2 kecamatan di Cianjur pada Minggu 5 April 2026. Genangan air terus meningkat hingga mencapai sekitar 1 meter seiring hujan deras yang juga mengguyur wilayah tersebut. Banjir Kecamatan Cibober dan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada Minggu malam 5 April 2026. Luapan sungai dan buruknya sistem drainase akibat hujan deras membuat ratusan rumah serta akses jalan utama terendam. Banjir mulai terjadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya genangan air hanya setinggi sekitar 10 cm, namun terus meningkat hingga mencapai sekitar 1 meter seiring hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Salah seorang warga desa Petei Condong, Kecamatan Cibober, Alawi mengatakan, ketinggian air sempat cukup tinggi hingga merendam bangunan warga. Menurutnya banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak fasilitas pendidikan. Sebuah madrasah dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian lantai akibat terjangan air. Selain itu, genangan air juga sempat menutup akses jalan utama penghubung Cianjur Cibober sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Sementara itu, Camat Cibober mengatakan kondisi banjir saat ini mulai berangsur surut. Di sejumlah ruas jalan, genangan sudah hilang. Sementara di permukiman warga masih tersisa air dengan ketinggian di bawah 10 cm. Meski begitu, lanjut dia, masyarakat diminta tetap waspada jika hujan kembali turun, termasuk potensi terhadap bahayanya pasca banjir seperti kemunculan hewan liar dan resiko kelistrikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Empat orang remaja yang terseret ombak di Pantai Gajah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, akhirnya membuahkan hasil di hari ketiga pencarian. Seluruh korban berhasil ditemukan dengan 2 korban selamat dan 22 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada 5 April 2026. Kejadian bermula pada Jumat 3 April 2026 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kantor SAR Cilacap menerima informasi terkait 4 orang remaja yang terseret ombak di Pantai Gajah, Kecamatan Puring. Merespon hal tersebut, 1 tim rescue diberangkatkan untuk melakukan operasi pencarian untuk memperkuat upaya pencarian bersama tim SAR gabungan.
Di hari ketiga pencarian, Basarnas bersama tim SAR gabungan membagi menjadi 2 tim SRU. SRU 1 melakukan penyisiran di permukaan air, sementara SRU 2 melakukan penyisiran darat. Pada pukul 7:38 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Kafi Al-Azam, 13 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Pada jarak sekitar 2 nautimal, arah barat daya dari lokasi kejadian. Sebelumnya ditemukan 2 korban dalam keadaan selamat, yaitu Fikri Zahlul 12 tahun dan juga Dimas 12 tahun. Sementara 1 korban lainnya juga dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Gilang Aditi 12 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, nasib naas menimpa seorang bocah berusia 9 tahun asal Lamongan berinisial AF. Setelah sempat dilaporkan hilang terseret arus, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di airan sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan pada Sabtu siang. Seorang bocah berinisial AF 9 tahun yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian oleh tim gabungan. Peristiwa tragis ini bermula saat korban bermain bersama teman-temannya sebelum akhirnya mandi di sungai. Diduga tak bisa berenang, korban tenggelam di aliran sungai yang dikenal memiliki arus deras dan kedalaman cukup tinggi. 2 teman korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Mereka kemudian berteriak meminta bantuan warga. Hingga pada Sabtu 4 April 2026 sekitar pukul 10.45 WIB, tim gabungan dari Polres Lamongan, BPBD dan warga menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, berjarak sekitar 50 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke rawa di Desa Bumi-Nabung Hilir, Kabupaten Lampung Tengah pada 4 April 2026. Medan yang sulit menjadi kendala karena akses licin dan juga hanya dapat dilalui pejalan kaki sehingga peralatan harus dibawa secara manual. Peristiwa terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 3 rekannya berburu-buru. Usai menembak buruan, korban berusaha mengejar. Namun diduga karena kehilangan pijakan menyebabkan terjatuh ke rawa. Korban atas nama Billy Saputra 27 tahun warga Metro Pusat Kota Metro ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke rawa di Desa Bumi-Nabung Hilir, Kecamatan Bumi-Nabung, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 4 April 2026. Komandan Tim Rescue Dharma Saputra menyampaikan, medan yang sulit menjadi kendala karena akses licin dan hanya dapat dilalui pejalan kaki, sehingga peralatan harus dibawa secara manual. Pencarian sempat dihentikan sementara pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, tim menerima informasi keberadaan korban dari warga. Pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim pun segera melakukan evakuasi dan korban diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 hari pencarian, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang nelayan bernama Galih, 25 tahun, dari kapal di perairan Cipalembuan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak sejauh kurang lebih 1,3 mil laut dari lokasi kejadian awal. Seorang nelayan bernama Galih 25 tahun yang dilaporkan terjatuh dari kapal di perairan Cipalembuan, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian pada Kamis 2 April 2026. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian sekitar pukul 12.08 WIB oleh tim SAR gabungan sejauh kurang lebih 1,3 mil laut dari lokasi kejadian awal. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka oleh tim yang terlibat dalam operasi tersebut. Kejadian pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Arif. Saat itu saksi tengah memasang jaring di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu perahunya kemudian ditabrak oleh perahu lain. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui perahu yang menabrak tersebut adalah milik korban dalam kondisi tanpa awak. Menyadari adanya kejanggalan, saksi segera mengevakuasi perahu korban ke Pelabuhan Cipunaga. Ia kemudian meminta bantuan nelayan lain di sekitar lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga terjatuh ke laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang warga dilaporkan terjatuh ke dalam sumur di kawasan Pabalutan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 4 April 2026. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Seorang pria bernama Irfan 27 tahun dilaporkan terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter di Pabalutan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 4 April 2026. Korban diduga melompat ke dalam sumur dan diketahui memiliki keterbelakangan mental. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat kondisi sumur sempit dan memiliki risiko tinggi bagi petugas maupun korban. Setelah dilakukan upaya evakuasi selama kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur sekitar pukul 13:15 WIB. Korban ditemukan dalam kondisi selamat meskipun sempat mengalami kelelahan. Selanjutnya korban segera diperiksa kondisinya dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hobi kecil bisa jadi besar, begitu juga dengan merajut dari kegiatan santai di rumah. Kini setiap rajutan bisa punya nilai jual dan jadi usaha nyata dengan ketekunan dan kreativitas. Dengan fokus kesabaran dan konsistensi, merajut bukan cuma bikin rileks, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Halo pemirsa Sinpo TV, lagi cari hobi yang chill tapi tetap produktif. Nah, merajut ini bisa menjadi salah satu hobi yang chill banget ini. Selain bisa menghasilkan mood yang bagus, ini juga dari awal yang cuma iseng menghasilkan karya yang unik dan juga keren, namun bisa menghasilkan penambahan ataupun penghasilan cuan. Nah, untuk selengkapnya ataupun bagaimana sih prosesnya untuk merajut itu sendiri, ikuti saya terus yuk. Merajut yang dulu cuma identik sama kegiatan santai di sore hari sambil menonton TV atau ngobrol santai, sekarang mulai ngehit sebagai hobi kreatif yang gak cuma seru, tetapi juga bisa jadi sumber cuan tambahan. Aktivitas ini bikin siapapun bisa menyalurkan kreativitasnya, mulai dari bikin tas kece dengan desain personal yang unik, sampai boneka lucu yang bisa jadi koleksi atau hadiah spesial buat teman dan keluarga. Yang bikin merajut menarik, selain bisa bikin mood bagus karena fokus dan rileks, setiap karya juga punya nilai jual sendiri. Dengan ketekunan dan kesabaran, hobi ini bisa berubah jadi ladang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya asal jadi, tetapi setiap produk bisa dihargai sesuai dengan tingkat kesulitan dan bahan yang dipakai. Soal waktu pengerjaan tergantung barang yang dibuat. Tas biasanya butuh sekitar 2 hari untuk selesai, tergantung dengan desain dan juga ukurannya. Sementara untuk boneka amigurumi, karena ukurannya lebih kecil dan pengerjaannya lebih simpel, bisa selesai dalam cuma 1 hari, tapi tentu saja semua balik lagi ke skill dan pengalaman. Semakin sering latihan, makin cepat hasilnya, namun kualitas tetap terjaga. Selain itu, merajut juga bisa jadi sarana buat merefresh pikiran, sambil santai di rumah, tangan terus bergerak, otak tetap fokus, dan memiliki nilai jual. Hobi ini cocok banget buat yang pengen kegiatan chill tapi produktif di waktu senggang. Kali ini saya dapat kesempatan seru banget untuk belajar merajut langsung dari UMKM Orange Handmade milik salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 1 Sintelat PG Mabesat. Selain belajar teknik, saya juga bisa lihat langsung bagaimana hobi ini bisa jadi peluang usaha yang nyata. Kalau untuk tas sendiri ya yang seperti ini kurang lebih 2 hari bisa jadi, tapi kalau untuk yang ini bisa lebih cepat ya, mungkin 1 hari kita bisa jadi 1. Oke, tadi kan ini sudah untuk produk boneka ataupun tas ini kan butuh waktu sehari ataupun 2 hari begitu ya. Kalau menurut mbaknya sendiri, ada nggak sih dari kegiatan merajut ini bisa menjadi peluang usaha atau tambahan uang jajan begitu mbak? Ya, asal ditekuni dan telaten, insya Allah bisa ya menambah sedikit-sedikit, tapi ya itu kuncinya harus telaten.
Mbak boleh kasih tahu nggak sih kalau kisaran harga rajutan ini mulai dari tas, terus kemudian boneka ataupun gantungan kunci tuh kisaran harganya berapa nih Mbak biasanya? Oke, kalau untuk harga ya kita tergantung ukurannya. Untuk tas yang ini kan kita ukurannya kecil. Ini sekitar 725 dan dia berbahan tambahannya kulit gitu. Kemudian kalau untuk amigurumi ini kisarannya di atas 100 ya, mungkin antara 125 atau 150. Kalau untuk amigurumi yang lebih kecil kita mungkin bisa antara 50 sampai 100 ribu. Oke. Nah, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapin sama Mbak Zuria ini dalam belajar merajut begitu, atau mungkin mengajarkan merajut ke orang-orang yang baru pemula seperti saya tadi tuh Mbak, ada nggak sih Mbak kesulitannya gitu? Oh iya, kalau itu lebih ke masing-masing ya. Jadi kalau kita mau belajar merajut tuh sebenarnya kuncinya harus memang berminat, happy, telaten. Kalau misalkan nggak bisa, biasanya nggak jalan gitu. Belajar langsung dari pengrajin di Orange Handmade membuat kita sadar bahwa ternyata merajut bukan hanya soal hobi santai. Setiap rajutan punya prosesnya sendiri, butuh kreativitas, kesabaran, dan ketelitian agar hasilnya rapi dan menarik. Dari memilih bahan yang tepat, menentukan pola, sampai menyatukan setiap detail, semuanya membutuhkan fokus dan konsistensi. Dengan ketekunan hobi ini, bisa menjadi usaha nyata, mulai dari bikin tas kece yang unik, sampai boneka lucu yang laris dijual. Selain bikin puas karena bisa lihat hasil tangan sendiri, merajut juga bisa menambah penghasilan tambahan. Lebih dari itu, aktivitas ini tetap seru dan bikin rileks. Jadi, cocok banget buat mengisi waktu senggang dengan kegiatan chill tapi tetap produktif. Bahkan untuk pemula yang baru belajar, prosesnya bisa jadi cara asik untuk melatih kesabaran, kreativitas, dan fokus sambil bikin sesuatu yang punya nilai jual. Ya, meskipun untuk merajut sendiri ini agak-agak susah di awal, namun kalau misalkan sudah mulai tahu tekniknya bagaimana, ini sangat gampang sekali begitu ya. Meskipun memang dari benang sederhana ini bisa menjadi karya yang unik dan juga mempunyai nilai harga, dan tentunya selain itu bisa bikin mood jadi happy, mengisi waktu luang, dan kalau misalkan ditekuni ini bisa menjadi cuan dan tambah-tambahan uang jajan ataupun tabungan. Gimana pemirsa Simpo TV, tertarik nggak sih untuk belajar merajut? Kalau saya sih tentunya tertarik banget. Habis ini saya bakalan belajar lagi cara merajut, nantinya juga akan saya jual-jualin ke teman-teman Simpo TV. Dari Bandung, Jawa Barat, Diana Bila dan juga Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump ancam serang Iran jika Hormuz tetap tutup. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengeluarkan peringatan keras akan menyerang pembangkit listrik serta jembatan di Iran pada Selasa jika Strait Hormuz tetap ditutup untuk lalu lintas maritim. Ancaman ini muncul di tengah eskalasi konflik yang kian memanas setelah serangan udara Iran menghantam wilayah Haifa, Israel, yang menyebabkan sejumlah warga sipil dilaporkan hilang. Komando Pertahanan Sipil Israel hingga kini masih terus berupaya melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di antara puing-puing bangunan pasca serangan udara Iran di kota Haifa pada Minggu waktu setempat. Sedikitnya 3 orang dilaporkan masih hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan gedung yang hancur lebur akibat hantaman rudal.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial menyatakan akan menargetkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali. Dalam pernyataan yang sama, disampaikan pula bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan seorang anggota militer Amerika Serikat yang sebelumnya dinyatakan hilang usai jet tempur Amerika ditembak jatuh oleh pasukan Iran. Ketegangan antara Israel dengan Iran ini merupakan lanjutan dari serangan gabungan pada 28 Februari lalu yang menargetkan fasilitas Iran. Konflik semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dinyatakan wafat dan posisinya digantikan oleh sang putra, Mojtaba Khamenei. Trump kini mengeluarkan ultimatum 48 jam yang akan berakhir pada 6 April agar Iran segera membuka kembali Selat Hormuz. Jika permintaan ini diabaikan, Amerika Serikat mengancam akan menguasai fasilitas minyak di Pulau Kark. Saat ini penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan terhambatnya 1/5 pasokan minyak dunia dan menyebabkan Qatar Energi menghentikan sementara produksi gas alam cair mereka. Selain Iran, kelompok Hezbollah di Lebanon serta milisi Houthi di Yaman juga turut terlibat dengan ancaman pemblokiran lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone dan juga mengklaim telah melakukan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah target strategis di Israel serta basis militer Amerika Serikat di Kuwait. Pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona, serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubiyan, Kuwait. Rekaman yang dirilis menunjukkan sejumlah drone diluncurkan sebagai bagian dari pembaruan operasi militer ke-56. Meski tanggal dan lokasi pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona, serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubiyan, Kuwait. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim serangan tersebut. Demikian pula dengan pihak Kuwait dan Amerika Serikat. Namun, pihak keamanan Kuwait, National Guard, menyatakan telah menjatuhkan 2 drone dan 1 pesawat tanpa awak dalam 24 jam terakhir di wilayah yang diamankan. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu. Konflik kini meluas dengan dampak terhadap jalur energi global, termasuk terganggunya Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Hingga kini, situasi di kawasan masih dinamis dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jet tempur Israel Defense Force dilaporkan melancarkan serangan udara ini dengan sejumlah hantaman di wilayah selatan Beirut. Serangan ini, pemirsa, merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata. Rekaman video menunjukkan ledakan besar yang diikuti kepulan asap tebal yang membumbung ke udara setelah serangan menghantam kawasan permukiman di selatan kota. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang menargetkan infrastruktur yang diklaim terkait dengan kelompok bersenjata di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hezbollah. Sebelumnya, militer Israel dikabarkan telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di sejumlah wilayah selatan Beirut menyusul potensi serangan lanjutan. Hingga kini belum ada data resmi terkait jumlah korban, namun serangan tersebut menambah panjang daftar korban dan kerusakan akibat konflik yang terus meluas di kawasan. Situasi di Beirut masih tegang dengan risiko serangan lanjutan yang masih terbuka, sementara warga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim penyelamat Israel menemukan 2 jenazah di lokasi serangan rudal di kota Haifa, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Otoritas Israel masih menyelidiki mengapa rudal tersebut tidak berhasil dicegah. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan parah di kawasan permukiman di Haifa. Sejumlah kendaraan terlihat rusak parah, bahkan 1 mobil terguling akibat daya ledakan. Api masih terlihat menyala di sekitar lokasi saat tim penyelamat dan ambulans berupaya menangani korban. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyatakan proses evakuasi dilakukan selama berjam-jam bersama unit komando dalam negeri. 2 korban ditemukan meninggal dunia di bawah timbunan reruntuhan,
Sementara upaya pencarian masih dilakukan untuk menemukan 2 orang lain yang diduga masih terjebak. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. Seorang pria berusia 82 tahun dievakuasi dalam kondisi kritis. Sementara seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat pecahan material. Hingga saat ini, Iran belum mengonfirmasi keterlibatan dalam serangan spesifik ini. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah melancarkan serangan rudal balistik dalam skala lebih luas ke wilayah Israel. Pihak berwenang Israel kini tengah menyelidiki mengapa sistem pertahanan udara gagal mencegat rudal tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, media televisi negara Iran menayangkan rekaman yang juga diklaim menunjukkan puing pesawat militer Amerika Serikat yang disebut ditembak jatuh dalam operasi militer di kawasan. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan Iran. Rekaman tersebut menampilkan bagian-bagian pesawat yang diklaim merupakan aset militer Amerika Serikat yang terlibat dalam misi penyelamatan personel di wilayah konflik, dengan visual puing yang tersebar di lokasi yang diduga menjadi titik jatuh. Pihak militer Iran menyatakan pesawat tersebut ditembak jatuh sebagai bagian dari operasi pertahanan mereka dan menyebutnya sebagai keberhasilan dalam menghadapi aktivitas militer AS. Namun di sisi lain, pejabat intelijen regional menyebut 2 pesawat angkut militer Amerika Serikat justru dihancurkan sendiri akibat masalah teknis saat misi berlangsung untuk mencegah risiko yang lebih besar di lapangan. Sebelumnya, militer Amerika Serikat mengatakan telah berhasil menyelamatkan seorang personil yang hilang setelah pesawat tempurnya jatuh di wilayah musuh sebagai bagian dari operasi penyelamatan darurat. Perbedaan klaim ini menunjukkan adanya perang informasi di tengah konflik, di mana masing-masing pihak menyampaikan versi mereka untuk membentuk opini publik dan persepsi internasional. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait klaim dan penyebab pasti insiden tersebut, sementara situasi di lapangan masih terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas operasi penyelamatan dramatis seorang pilot Amerika Serikat yang juga jatuh di wilayah Irak. Netanyahu menyebut misi tersebut sebagai keberhasilan luar biasa. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan selamat atas keberhasilan Amerika Serikat menyelamatkan seorang pilot militer yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut seluruh rakyat Israel turut bergembira atas penyelamatan tersebut dan menilai operasi itu sebagai bukti keteguhan negara-negara demokratis dalam menghadapi ancaman. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. Pesawat tempur jenis F-15E dilaporkan ditembak jatuh oleh Iran pada Jumat 3 April 2026, menjadi salah satu insiden langka kehilangan pesawat tempur berawak milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Presiden Donald Trump menyebut misi penyelamatan ini sebagai salah satu operasi paling berani dalam sejarah militer Amerika. Ia mengungkapkan bahwa puluhan pesawat dan bersenjataan canggih dikerahkan untuk menjangkau dan menyelamatkan pilot tersebut. Trump juga menyatakan pilot mengalami cedera namun dalam kondisi stabil. Sementara itu, di sisi lain, media Iran mengklaim operasi tersebut gagal total dan menyebut pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan sejumlah pesawat Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Nabiyah Iran, Ibrahim Jalpagari, mengklaim militer Iran berhasil menggagalkan misi penyelamatan Amerika Serikat di Provinsi Isfahan. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan.
عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfagori, menyatakan bahwa operasi penyelamatan yang dilakukan Amerika Serikat telah digagalkan sepenuhnya oleh pasukan Iran. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan di sebuah landasan terbang terlantar di selatan Isfahan dengan dalih menyelamatkan pilot pesawat tempur yang jatuh. Iran mengklaim telah mengantisipasi misi tersebut berdasarkan informasi intelijen dan melancarkan serangan balasan terhadap tim penyelamat. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش. Sementara itu, Gedung Putih memberikan versi berbeda. Amerika Serikat menegaskan operasi penyelamatan berhasil dilakukan dan seluruh awak pesawat telah dievakuasi dengan selamat. Seorang perwira tinggi dengan pangkat kolonel dilaporkan berhasil diselamatkan setelah bertahan selama 48 jam di wilayah musuh. Sementara 1 awak lainnya telah dievakuasi tak lama setelah pesawat jatuh. Pihak Amerika mengakui sebagian peralatan militer mereka dihancurkan sendiri untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Ade Rosiade memastikan ratusan kapal milik Pertamina dapat melintas kembali di Selat Hormuz. Pemerintah juga menegaskan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman. Yang 2 memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM. Menurut Andre, tertahannya kapal bukan hanya dialami oleh kapal milik Pertamina, namun dialami juga oleh kapal dari berbagai negara. Hambatan yang terjadi bersifat administratif dan bukan karena pelarangan operasional. Andre juga menyebut dengan adanya komitmen, peluang kapal dari Indonesia untuk melintas kembali dalam waktu dekat cukup besar. Kekhawatiran masyarakat terhadap situasi pasokan energi telah dipastikan kondisi stok BBM nasional tetap aman, karena pemerintah telah mengantisipasi situasi tersebut dengan baik. Tidak usah terpengaruh soal isu hoax ya, bahwa 1 April akan ada kenaikan, itu sudah terbantahkan dan sudah terbukti bahwa 1 April tidak ada kenaikan BBM. Yang 2 memang tertahan di Selat Hormuz, tapi kapal-kapal tanker Pertamina yang lain terus berdatangan ke Indonesia untuk terus menjaga stok ketahanan BBM kita. Lebih lanjut, Andre menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap dinamika politik global, termasuk langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dari Tangerang, Banten, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kompleks religi Syiah di kota Janzan, Iran dilaporkan mengalami kerusakan parah setelah terkena dampak serangan yang juga menghantam sejumlah bagian bangunan. Insiden ini, pemirsa, menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan parah dengan bagian struktur yang runtuh dan puing-puing berserakan di lokasi, serta beberapa bagian bangunan yang tampak hangus akibat dampak ledakan. Laporan menyebutkan serangan menghantam bagian dari kompleks religi, termasuk area administrasi, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan signifikan pada infrastruktur di dalam kawasan tersebut. Tim penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban, serta membersihkan puing-puing bangunan yang rusak dengan proses penanganan yang masih terus berlangsung di lapangan.
Insiden ini menambah daftar panjang kerusakan terhadap fasilitas sipil dan situs religi di Iran. Di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan yang semakin meningkatkan risiko terhadap objek non-militer. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait target spesifik dan skala kerusakan secara menyeluruh. Sementara otoritas setempat masih melakukan penanganan lanjutan dan terus memantau perkembangan situasi di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional. Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, diantaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas, sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, badai kuat disertai debu Sahara menerjang Yunani mengubah langit kereta menjadi merah pekat. 1 orang dilaporkan tewas akibat banjir dan angin kencang. Fenomena langit merah menyelimuti Pulau Kreta saat badai besar yang dipicu debu dari Gurun Sahara menuju wilayah tersebut. Kejadian ini diklaim terjadi pada 1 April 2026. Terdapat juga angin kencang dan hujan deras yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk daratan utama Yunani. Petugas pemadam kebakaran menerima sekitar 500 panggilan darurat untuk menangani pohon tumbang, memompa air dari rumah yang terendam, serta menyelamatkan 33 orang yang terjebak. Listrik padam di sejumlah wilayah Athena, sementara lalu lintas terganggu akibat genangan dan kendaraan mogok. Di Kepulauan Aegea, jalanan berubah menjadi aliran air akibat gelombang laut ganas wilayah pesisir. Di Pulau Paros, sejumlah kendaraan terhanyut dan sebuah jembatan kecil dilaporkan runtuh. Pemerintah setempat menutup sekolah untuk sementara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, praktik suntik gas subsidi senilai puluhan juta rupiah terbongkar. Informasinya usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, di mana Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 3 orang pelaku kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku nekat melukai korban lantaran sakit hati karena merasa sering dihina sejak beberapa tahun lalu.
Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkapkan kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di perumahan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan. 3 tersangka berhasil diamankan, yakni BP sebagai otak kejahatan, serta 2 eksekutor yakni SN dan S. Aksi keji ini bermula dari rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka mengaku sering mendapatkan hinaan sejak tahun 2018 hingga menyimpan dendam mendalam. Tersangka utama yang merupakan pengusaha reparasi jok kendaraan ini menyewa 2 eksekutor dengan imbalan 9 juta rupiah. Para eksekutor menyiramkan cairan asam sulfat ke tubuh korban saat korban hendak berangkat sholat subuh. Dalam menindak tegas segala bentuk tindak kekerasan termasuk kasus penganiayaan berat dengan melakukan penyiraman air keras yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 4.51 WIB di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini merupakan kejahatan yang serius yang tidak dapat ditoleransi dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi beserta Polsek Tambun Selatan dengan di backup di Treskrim Polda Metro Jaya, kami bergerak cepat melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sehingga berhasil mengungkap para pelaku ya dengan inisial PBU, kemudian inisial MS, inisial SR. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berhasil diamankan pada tanggal 2 April 2026 di kediamannya dan 1 tersangka diamankan di Jati Asih. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat akibat luka bakar yang serius pada bagian tubuh korban. Waktu kejadian pada hari Senin 30 Maret 2026 pukul 4:51 waktu Indonesia bagian Barat. TKP-nya di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kronologinya pada hari Senin 30 Maret 2026 ketika korban hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di musola dan melintas di TKP sekira pukul 4:40 waktu Indonesia bagian Barat, datanglah 2 orang tidak dikenal dengan mengendarai 1 unit motor menghampiri korban dari arah yang berlawanan, lalu menyiram korban dengan yang kita duga air keras hingga mengenai area bagian muka korban serta bagian perut dan area belakang tubuh korban. Setelah itu tidak lama kemudian ada warga yang lain yang melihat korban dan masih dalam keadaan merintih kesakitan dan langsung menginfokan kepada saksi lainnya yang ada di TKP. Kemudian langsung menghampiri korban serta melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Tambun Selatan. Proses penangkapan, setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi dan jajaran unit Reskrim Polsek Tambun Selatan melakukan olah TKP dan kegiatan penyelidikan di TKP. Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang ada di TKP maupun yang ada di tempat lain serta meminta keterangan kepada pihak keluarga korban. Kemudian dilakukan juga pengumpulan CCTV ya di area sekitar TKP. Hasil pemeriksaan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa ada saksi yang melihat 2 orang tersangka melakukan penyiraman air keras pada korban. Setelah ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh saksi disamakan dengan CCTV, rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP, tim berhasil mengamankan pelaku ya yang berinisial SR pada hari Rabu 2 April 2026 sekitar pukul 24:30 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya di Kampung Dharma Jaya Dusun 3 Desa Setia Dharma Tambun Bekasi bersama 2 tersangka lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada tempat tinggalnya dan ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan ya dan berhasil melakukan penangkapan pelaku yang berinisial PBU dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 1 dini hari di rumahnya yang beralamat di Bumi Sani Permai Blok H2 nomor 44 Setia Mekar, Tambun Selatan. Setelah itu dilakukan interogasi dan permintaan keterangan terhadap pelaku dan diketahui bahwa benar yang bersangkutanlah
yang mempunyai ide, ya, kemudian menyediakan alat, sarana, prasarana, merencanakan kegiatan penyiraman air keras kepada korban. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang tadi disebutkan. Kemudian dari keterangan PBU dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan berhasil dilakukan penangkapan dengan pelaku inisial MS, ya, di Jati Asih, Kota Bekasi, dengan tanggal hari yang sama sekitar pukul 1.30 dini hari. Kemudian dari keterangan pelaku diakui juga bahwa yang bersangkutan perannya melakukan penyiraman air keras dengan menggunakan gayung warna pink kepada korban bersama pelaku lain berinisial SR atas perintah dari tersangka ke pelaku inisial PBU tadi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, korban mengalami luka bakar disertai trauma usai disiram air keras pada Maret lalu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di areal parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan juga warga telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh. Melihat rekannya jatuh dan juga tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Karena itu saya lagi parkir, apusan sama kawan. Karena kawan ini ada acara, mau ada tiungan di rumah lah. Pas itu gua ganti sama saya. Saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan. Saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu. Itu udah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana Bang? Saya tekuk di lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya ya, lagi? Itu pas datang kawannya bawa tembakan. Tembak 1 kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur, udah. Itu aja. Cuman ya kalau motor itu dibawanya ke arah atas sana, langsung kata yang nembak, bawa dia. Ya. Kalau yang bawa senjata 1 orang, 2 orang Bang? 1 orang kelihatan saya, tapi nggak tahu yang 1 mah. Yang nolongnya dia? Untuk ngelepasin berapa tembakan itu Bang? 1 tembakan aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah pada bagian kepala usai dianiaya komplotan begal menggunakan batu konblok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga harus merelakan 2 unit ponsel serta sejumlah uang tunai. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru terluka usai dianiaya komplotan begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di wajah dan harus menerima sejumlah jahitan di kepala akibat luka sobek yang cukup dalam. Peristiwa bermula saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Johar Baru usai berkunjung dari rumah rekannya di Tanjung Duren. Saat melintasi jalan Kiai Haji Hashim Asari, tiba-tiba motor korban dipepet oleh 4 sepeda motor yang dikendari sejumlah orang. Para pelaku langsung menendang motor korban hingga tersungkur. Meski sempat berusaha melawan, korban justru ditabrak oleh pelaku dan kepala korban dihantam menggunakan batu konblok hingga pingsan di lokasi kejadian. Dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba, terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu saya
banda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konbok. Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat insiden ini, 1 unit sepeda motor matic, 2 unit ponsel, serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban raib digasak para pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Polsek Cilandak mengungkapkan kasus pengeroyokan yang sempat diduga sebagai aksi pembegalan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban seorang pemuda mengalami luka bacok serius usai menjadi sasaran kelompok remaja yang saling tantang melalui media sosial. Insiden kekerasan ini terjadi di Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak. Korban berinisial CF, 20 tahun, kini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bacok di bagian punggung dan tangan. Awalnya, kasus ini diduga sebagai aksi pembegalan. Namun hasil penyelidikan polisi memastikan peristiwa merupakan tindak pidana pengeroyokan yang berkaitan dengan aksi tawuran remaja. Kelompok pelaku diketahui saling menantang melalui media sosial sebelum akhirnya bersepakat melakukan tawuran di lokasi kejadian. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga merusak sepeda motor milik korban. Hingga kini, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku, sementara lainnya masih dalam pencarian daftar orang atau DPO. Sejumlah barang bukti berupa celurit dan senjata tajam modifikasi berhasil disita petugas di wilayah Tangerang Selatan. Hasil penyelidikan mereka itu sangat kenal ya, karena mereka itu jajan lewat medsos ya. Lewat medsos, itu kelompok anak gang Volba ya. Volba sama anak gang Volba, Lebak Bulus sama Kampung Kapuk. Jadi satu kelurahan di Lebak Bulus. Jadi mereka kalau taruh itu jangan pakai medsos. Ini sudah kita deteksi ini. Kalau pemicunya atau ininya apa Pak? Mungkin apa eksistensi atau apa? Mereka sih hanya ditantang-tantang aja di medsos ya. Tantang di medsos, ada janjian kayak acara tawuran itu jalan puasa kita manjur. Itu ditantang di medsos. Sebenarnya mereka saling kenal, bukan kenal akal ya, kenal. Udah kelompok ini. Jadi mereka saling tantang aja. Itu terjadi. Itu upaya-upaya kita nih saat ini, sebelumnya kita sudah melakukan patroli di titik-titik nih di Cilandak ini upaya-upaya. Yang jelas sudah kita amankan dengan pengembangan, doanya berhasil nanti kita amankan. Karena sudah ada, yang disampaikan Pak Alvin tadi sudah ada data-datanya, tinggal waktu aja. Berarti DPO berapa Pak? 2 orang ya, 2 orang kita satu ya. Jadi ada 3. Yang kasus pengusaha sepeda motor 1 orang, Indonesia BGS, yang kasus yang yang pembacokan itu 2 orang. Coba media sosial sering itu medsos, jadi sekarang kan apapun bisa ya lewat media sosial, beli ke tempat itu kan. Namanya perbuatannya pastilah, bongkar kan apapun alasannya kan, setuju. Coba ya. Oke Pak. Korban luka di bagian mana aja korban? Korban luka di bagian mana aja terus punggung ya? Saat ini gimana? Punggung sama tangan ya. Pemulihan. Masih dirawat tapi pemulihan. Sudah bisa komunikasi. Nah, pemulihan lagi juga pemulihan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di media sosial. Hal ini penting guna mencegah remaja terjerumus dalam aksi kekerasan yang dapat membahayakan nyawa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik penyalahgunaan tabung gas LPG bersubsidi di Kabupaten Karanganyar. 2 orang pelaku diringkus beserta ratusan tabung gas usai terbukti melakukan penyuntikan gas subsidi. Pengungkapan kasus pengoplosan gas ini dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Joko Julianto di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu. Petugas mengamankan 2 pelaku berinisial N dan NA, beserta 820 tabung gas berbagai ukuran. Modus operandi para pelaku adalah dengan memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses penyuntikan ini dilakukan secara ilegal tanpa memperlihatkan standar keamanan serta sangat membahayakan keselamatan. Tak tanggung-tanggung, selama 6 bulan, pelaku mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah lebih. Tabung gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga normal untuk mengelabui konsumen.
hunting dia ke agen-agen membeli tabung gas 3 kilo. Kemudian ditampung di tempat penampungan gudang yang dimiliki oleh para pelaku. Disitulah dia mengoperasikan penyuntikan dari gas yang bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, tetapi oleh oknum ini disuntikan ke tabung-tabung 12 kilo dan 50 kilo. Dan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 35 juta per hari ya, dan dia sudah melakukan kurang lebih 6 bulan. 4 ya? 4. Jadi dia diisi 4 tabung ukuran 3 kilo. Sedangkan yang 50 diisi oleh tabung yang 12 kilo kurang lebih 4 kilo juga. 4 tabung. Dan semua volume isinya pasti berkurang. Makanya sudah kita cek, kita sampling semuanya, isinya tidak sesuai semuanya. Ya, dijual harga standar karena dia untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat, harga terlalu berbeda dengan masyarakat, sehingga yang bersangkutan menjual harga sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi kriminalitas jalanan kembali menyasar warga di kawasan Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Seorang pria menjadi korban penjabretan usai ponsel miliknya dirampas pelaku saat korban sedang asyik memesan ojek online di tepi jalan. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Jalan Tanjung Duren Timur Raya 2, Grogol, Petamburan pada Jumat 3 Maret 2026 malam. Berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini terjadi usai waktu sholat Isya saat kondisi jalan mulai sepi. Saat itu korban berdiri di pinggir jalan untuk memesan transportasi online. Tiba-tiba, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor secara terpisah langsung mendekati korban dan merampas telepon genggamnya dengan cepat. Salah seorang warga sekitar, Kusno, mengatakan dirinya mengetahui kejadian ini setelah mendengar keramaian dan teriakan korban yang meminta pertolongan. Warga sempat berusaha mengejar, namun pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri. Benar ya saya? Ya. Jam berapa itu Pak? Ya habis Isya itu loh, malam-malam. Saya seperti saya di dalam, di luar, di rumah makan. Pas itu saya tahu rame-rame ada RT RW di sini. Saya tahu. Sempat teriak kalau si pelaku. Yang pelakunya itu pelaku lari. Kalau orangnya ya itu teriak lah. Ibu mau bapak bawa anak. Jadi warga keluar setelah teriakan korban. Apa yang jadinya? Kayak tadi seperti HP. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan mereka, mengingat aksi penjamretan kerap terjadi pada malam hari dan menyasar warga yang sedang beraktivitas di ruang terbuka. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat menggunakan gawai di tepi jalan raya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah di bagian kepala usai menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat. Tak hanya harus kehilangan sepeda motornya, 2 ponsel milik korban beserta uang tunai ratusan ribu rupiah juga raib dibawa para pelaku. Bima Marga Hutomo, pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran di sektor Johar Baru, Jakarta Pusat ini masih nampak syok usai menjadi korban pembegalan. Tak hanya mengalami luka lebam pada bagian wajah, korban juga harus menerima beberapa jahitan di kepala karena luka yang cukup parah. Aksi pembegalan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Kampung Rawasawah, Johar Baru, usai berkunjung ke rumah temannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Saat melintasi Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, tepatnya dari arah Tomang menuju Harbodi, sepeda motor korban tiba-tiba dipepet sejumlah orang yang berboncengan 4 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menendang motor korban hingga jatuh tersungkur di aspal jalan. Sempat bangkit untuk melakukan perlawanan, namun korban justru ditabrak oleh pelaku. Dengan kondisi terkapar, kepala korban kemudian dihantam menggunakan batu konblok. Ironisnya, tak ada satupun warga yang menolong saat korban pingsan hingga akhirnya korban tersadar dan meminta bantuan pengemudi ojek online yang melintas untuk diantar ke rumah sakit dan kantor polisi. Jadi awalnya saya dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba. Terus saya jatuh. Setelah itu saya
agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu benda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konbok. Dia 3 motor sampai 4 motor kayaknya. Untuk beberapa orangnya saya kurang tahu ya. Sempat ngelawan. Sampai akhirnya saya ditumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Terus untuk duit diambil juga atau uang? Kalau untuk duit nggak ada di motor juga sih sebenarnya, di box. Jadi dibawa juga sih. Nah pas setelah kejadian langsung ke laporan ke pihak polisi atau langsung gimana? Saya langsung setelah kejadian itu saya memberhentikan Gojek, lalu sama Gojek itu saya diantar ke polsek terdekat. Akibat aksi pembegalan tersebut, sepeda motor korban jenis Matic, 2 ponsel dan juga uang tunai ratusan ribu rupiah yang tersimpan di bagasi motor raib dibawa kabur para pelaku. Korban pun telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku begal bisa segera diringkus. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan terekam kamera pengawas. Seorang pria tak dikenal dengan tenang membawa kabur 1 unit Honda Brio milik wisatawan yang tengah asyik makan siang di pinggir pantai. Rekaman CCTV di area parkir Pantai Sanggar Beach merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam mobil Honda Brio yang terparkir. Tanpa merusak kendaraan, pelaku terlihat sangat tenang saat menjalankan mobil keluar dari area parkir. Pelaku diduga kuat menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan karena tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan paksa pada kendaraan. Saat kejadian, korban diketahui sedang menikmati makan siang tidak jauh dari lokasi parkir. Selain mobil, sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan, seperti laptop, telepon genggam, serta dompet berisi dokumen penting juga raib dibawa kabur pelaku. Brio merah, dan itu kebenaran parkir di tempat kita, itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional, dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep, karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu, dan kebenaran tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut. Kasus pencurian ini telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Kalianda. Pihak kepolisian kini tengah mendalami rekaman CCTV guna mengidentifikasi identitas pelaku dan melacak keberadaan kendaraan. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.